Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Perkenalkan, nama saya Rio Monanda Putra dari kelas AK102, Program Studi PJJ Akuntansi, Universitas Cyber Asia, periode Ganjil 2024-2025. Kali ini saya akan membawakan presentasi dengan judul Pembahasan tentang Fungsi Nonlinear dan Aplikasi Matematika dalam Bisnis. Prestasi ini merupakan ujian akhir semester dari mata kuliah Matematika Ekonomi dan Bisnis dengan dosen pengampu Ibu Yonisa Nisanafi, SE MSHK. Fungsi nonlinier dalam matematika ekonomi dan bisnis. Fungsi nonlinier merupakan konsep inti dalam matematika ekonomi yang digunakan untuk merepresentasikan hubungan antar variabel yang tidak selalu proporsional. Berbeda dengan fungsi linier yang menggambarkan hubungan sederhana, fungsi nonlinier mampu menangkap dinamika dan kompleksitas fenomena ekonomi yang terjadi di dunia nyata. Hal ini membuat model-model nonlinier sangat relevan untuk menganalisis interaksi variabel seperti harga, biaya, dan produksi. Dalam konteks bisnis, penerapan fungsi nonlinier memungkinkan para pengambil keputusan untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam dan akurat. Dengan memanfaatkan model nonlinier, pelaku usaha dapat merumuskan strategi harga, produksi, dan investasi yang lebih realistis sehingga mampu menyesuaikan diri dengan kondisi pasar yang selalu berubah. Presentasi ini bertujuan untuk menggali lebih dalam tentang penerapan fungsi nonlinear dalam matematika ekonomi dan bisnis. Prestasi ini menggunakan metode literatur review dengan mengacu pada berbagai jurnal dan buku yang relevan. Kali ini kita akan mengenal berbagai jenis fungsi nonlinear yang umum digunakan dalam ekonomi dan bisnis. Yang pertama, fungsi kuadratik. Misalnya, sering diterapkan dalam analisis biaya dan pendapatan karena mampu menggambarkan hubungan yang tidak linier antara variabel produksi dan biaya. Begitu pula fungsi eksponensial yang sangat berguna untuk memodelkan pertumbuhan ekonomi, investasi, dan inflasi. Selain itu, fungsi logaritmik digunakan untuk mengukur elastisitas permintaan dan skala ekonomi, sedangkan fungsi polinomial tingkat tinggi serta fungsi trigonometri mampu menangkap kompleksitas hubungan dalam distribusi pendapatan dan siklus bisnis. Pemahaman mendalam tentang konsep dasar ini menjadi landasan penting dalam merancang model matematis yang sesuai dengan realitas ekonomi. Fungsi permintaan dan penawaran. Untuk rumus fungsi permintaan sendiri yaitu berbentuk QD sama dengan A dikurang BP kuadrat. Dan fungsi penawaran adalah QS sama dengan C dikurang DP kuadrat. Dalam teori ekonomi, permintaan dan penawaran seringkali bersifat non-linear. Titik keseimbangan pasar atau equilibrium terjadi pada saat QD sama dengan QS yang dapat dihitung menggunakan metode pemecahan persamaan non-linear. Fungsi permintaan dan penawaran merupakan aspek fundamental dalam teori ekonomi yang menjelaskan interaksi antara konsumen dan produsen. Dalam praktiknya, fungsi permintaan biasanya menunjukkan penurunan jumlah permintaan seiring kenaikan harga, sedangkan fungsi penawaran menunjukkan peningkatan jumlah barang yang ditawarkan pada harga yang lebih tinggi. Pendekatan nonlinear pada kedua fungsi ini membantu mengungkap hubungan yang lebih kompleks dan realistis. Melalui model nonlinear, analisis titik keseimbangan pasar dapat dilakukan dengan lebih akurat dengan mempertimbangkan variabel-variabel seperti elastisitas harga, pendapatan, dan preferensi konsumen. Hal ini memungkinkan penyusunan strategi, harga, dan produksi yang optimal, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih cerdas dalam menghadapi dinamika pasar. Struktur biaya dan pendapatan. Biaya produksi dapat meningkat secara eksponensial saat kapasitas produksi mendekati batas maksimalnya. Contoh fungsi biaya adalah CX sama dengan AX pangkat 3 tambah BX kuadrat ditambah CX tambah D. Sedangkan pendapatan, penerimaan total dapat dimodelkan dengan fungsi RX sama dengan PX dikali dengan X. Harga PX dapat bervariasi secara nonlinear dengan jumlah barang yang dijual. Struktur biaya dan pendapatan dalam sebuah bisnis seringkali memiliki karakteristik nonlinear. Biaya produksi misalnya dapat meningkat secara eksponensial ketika kapasitas produksi mendekati batas maksimal, sehingga menghasilkan biaya marginal yang tinggi. Pemodelan nonlinear pada biaya total memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai perubahan biaya seiring dengan peningkatan output. Sementara itu, penerimaan atau pendapatan total tidak selalu bertambah secara proporsional dengan peningkatan volume dan peningkatan volume penjualan.
Dengan menerapkan model nonlinier dalam analisis pendapatan, perusahaan dapat merancang strategi penetapan harga dan pemasaran yang lebih efektif untuk mengoptimalkan keuntungan, serta mengantisipasi fluktuasi yang terjadi di pasar. Selanjutnya, fungsi produksi dan investasi. Fungsi produksi sering menggunakan model Cobb-Douglas yang bersifat nonlinear, yaitu Q sama dengan AL, alpha, K, beta. Sedangkan investasi, pertumbuhan modal seringkali mengikuti pola eksponensial, KT sama dengan K, O, eks- eh, E pangkat RT. Fungsi produksi menjelaskan hubungan antara input seperti tenaga kerja dan modal dengan output yang dihasilkan. Model produksi, khususnya fungsi Cobb-Douglas, menggambarkan bahwa peningkatan input tidak selalu menghasilkan output yang linier, melainkan menunjukkan hubungan yang lebih kompleks. Pendekatan non-linier dalam model ini membantu mengidentifikasi efisiensi dan produktivitas secara lebih mendalam. Dalam hal investasi, pertumbuhan modal seringkali mengikuti pola eksponensial yang mencerminkan dinamika pengembalian investasi dalam jangka panjang. Dengan menggunakan model nonlinear untuk investasi, para pelaku usaha dapat mengantisipasi perubahan pasar dan mengalokasikan sumber daya dengan lebih tepat, sehingga mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis. Metode penyelesaian fungsi nonlinier. Karena sifat kompleks fungsi nonlinier, penyelesaiannya seringkali memerlukan pendekatan numerik. Metode efek, metode seperti Newton-Raphson dan iterasi merupakan teknik yang efektif untuk menemukan akar-akar persamaan nonlinier dengan akurasi yang tinggi. Pendekatan ini sangat berguna dalam situasi di mana solusi analitik sulit diperoleh. Selain metode numerik tradisional, teknologi modern telah memperkenalkan metode seperti dekomposisi adomian, simulasi komputasi, dan penggunaan jaringan saraf tiruan atau neural network. Metode-metode ini memungkinkan pemodelan nonlinear untuk diaplikasikan secara lebih efisien, sekaligus mendukung analisis data historis guna memprediksi tren ekonomi dengan tingkat keakuratan yang tinggi. Dari pembahasan sebelumnya, jelas bahwa fungsi nonlinear memegang peran krusial dalam analisis ekonomi. Dengan model nonlinear, hubungan antara variabel ekonomi dapat ditangkap secara lebih realistis, sehingga memberikan dasar yang kuat untuk pengambilan keputusan strategis dalam bisnis. Model-model ini memungkinkan kita untuk mengantisipasi dinamika pasar dan merancang kebijakan yang adaptif. Kesimpulannya, penerapan fungsi nonlinier tidak hanya memperkaya analisis akademis, tetapi juga memiliki aplikasi praktis yang signifikan dalam dunia bisnis. Dengan pemahaman yang mendalam terhadap konsep ini, para pelaku ekonomi dapat meningkatkan akurasi prediksi dan mengoptimalkan strategi operasional untuk mencapai keseimbangan pasar yang lebih stabil. Pentingnya pemodelan nonlinier. Pemodelan nonlinier menjadi alat yang penting untuk memahami fluktuasi dan tren ekonomi yang kompleks. Dengan model yang mampu menggambarkan hubungan tidak proporsional dan antar variabel, kita mendapatkan gambaran yang lebih akurat mengenai dinamika pasar. Hal ini sangat berguna dalam mengantisipasi perubahan mendadak yang sering terjadi di pasar global maupun lokal. Penggunaan teknologi seperti simulasi komputer dan jaringan saraf tiruan atau neural network semakin memperkuat kemampuan model nonlinear. Dengan dukungan analisis berbasis data, pemodelan nonlinear memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat, sehingga pelaku bisnis dapat merespon tantangan pasar dengan lebih efisien dan inovatif. Implementasi matematika ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kita akan membahas bagian kedua dari presentasi ini. Matematika ekonomi memiliki peran penting tidak hanya dalam teori, tetapi juga dalam praktik sehari-hari, terutama bagi UMKM. Konsep-konsep seperti analisis, permintaan dan penawaran, perencanaan produksi, serta penetapan harga memberikan panduan yang konkret untuk pengelolaan usaha. Hal ini membantu UMKM dalam meningkatkan efisiensi operasional dan mengoptimalkan keuntungan. Penerapan model matematis dalam bisnis sehari-hari memungkinkan pelaku usaha untuk membuat keputusan berbasis data yang lebih akurat. Dengan mengintegrasikan konsep matematika ekonomi ke dalam strategi bisnis, UMKM dapat lebih responsif ke depannya terhadap perubahan pasar, sehingga meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha. Untuk studi kasus yang dapat saya berikan di sini adalah studi kasus atas implementasi di UMKM Desa Pelawi di Pelawi Utara. Studi kasus Desa Pelawi Utara memberikan gambaran nyata mengenai penerapan matematika ekonomi dalam dunia usaha. Data permintaan dan penawaran dari usaha ayam geprek dan kue mochi dikumpulkan melalui wawancara serta observasi langsung, sehingga menghasilkan model persamaan yang mencerminkan kondisi pasar lokal secara akurat.
Studi ini menyoroti bagaimana variabel harga dan kuantitas saling mempengaruhi dalam konteks real. Dalam permintaan ayam geprek, dapat kita lihat jumlah permintaan Q terhadap harga P, yaitu 10 porsi dengan harga 10.000, 16 porsi untuk menjadi harga 8.000. Sehingga ini dapat disusun dengan persamaan linear. Untuk data penawaran kue mochi, jumlah penawaran Q terhadap harga P yaitu kalau 30 kue seharga 7.000 dan 60 kue seharga 10.000. Dengan data ini, persamaan penawaran dapat dihitung. Kali ini dapat kita lihat grafik antara permintaan ayam geprek terhadap harga dan penawaran kue mochi terhadap harga. Dapat kita lihat semakin tinggi harga dari ayam geprek akan akan dapat tersimpulkan semakin turun juga jumlah permintaannya. Hal ini berbanding terbalik terhadap penawaran kue mochi terhadap harga, di mana ketika harganya semakin meningkat, kue mochi yang ditawarkan akan semakin tinggi. Grafik permintaan dan penawaran merupakan representasi visual yang sangat efektif untuk menunjukkan hubungan antara harga dan kuantitas barang. Dari grafik yang ditampilkan, kita dapat melihat bagaimana fluktuasi harga berdampak langsung pada perubahan jumlah permintaan dan penawaran. Visualisasi ini memudahkan pemahaman dinamika pasar secara intuitif. Selain itu, grafik tersebut menekankan pentingnya mencapai keseimbangan pasar agar harga tidak menjadi terlalu tinggi atau terlalu rendah. Dengan menganalisis pola grafik, pelaku usaha dapat menyesuaikan strategi mereka secara tepat, sehingga dapat mengantisipasi dampak perubahan ekonomi dan menjaga stabilitas pasar. Apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran? Dalam analisis pasar, harga barang merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Kenaikan harga biasanya diikuti oleh penurunan permintaan karena konsumen mencari alternatif yang lebih ekonomis. Sementara produsen terdorong untuk meningkatkan penawaran demi memperoleh keuntungan yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan sensitivitas pasar terhadap perubahan nilai moneter. Selain harga, selera dan preferensi konsumen juga memiliki peran signifikan. Perubahan tren dan preferensi konsumen dapat menyebabkan fluktuasi permintaan yang pada akhirnya mempengaruhi strategi pemasaran dan produksi. Pemahaman mendalam tentang faktor-faktor ini sangat penting untuk menyusun strategi bisnis yang responsif terhadap dinamika pasar. Selain faktor harga dan selera, biaya produksi juga merupakan elemen penting yang mempengaruhi jumlah penawaran di pasar. Kenaikan biaya bahan baku dan operasional dapat memaksa produsen menaikkan harga jual, sehingga mempengaruhi daya saing produk. Kondisi persaingan pasar turut menentukan strategi harga dan kapasitas produksi yang dijalankan oleh pelaku usaha. Teknologi dan tren musiman juga tidak kalah penting dalam mempengaruhi dinamika pasar. Inovasi teknologi dapat menurunkan biaya produksi dan meningkatkan efisiensi, sementara perubahan musim atau tren pasar dapat menyebabkan fluktuasi permintaan produk tertentu. Kombinasi dari ini semua harus dianalisis secara komprehensif agar strategi bisnis dapat disusun secara optimal. Adaptasi UMKM dalam persaingan pasar. Menghadapi persaingan pasar yang semakin ketat, UMKM dituntut untuk terus berinovasi dan beradaptasi. Strategi adaptif yang efektif melibatkan penetapan harga yang kompetitif, perencanaan produksi yang fleksibel, dan inovasi dalam pemasaran. Langkah-langkah ini sangat penting untuk mempertahankan eksistensi dan meningkatkan daya saing di pasar yang dinamis. Adopsi teknologi dan analisis berbasis data menjadi kunci utama dalam proses adaptasi. Dengan memanfaatkan teknologi, pelaku usaha dapat memonitor tren pasar secara real time dan menyesuaikan strategi mereka sesuai kondisi yang terjadi. Pendekatan ini memungkinkan UMKM untuk tetap relevan dan responsif dalam menghadapi perubahan ekonomi yang cepat. Kesimpulannya, dari presentasi ini menegaskan bahwa matematika ekonomi merupakan alat yang vital dalam pengambilan keputusan bisnis. Penerapan model nonlinier memberikan wawasan yang mendalam mengenai hubungan antara variabel ekonomi, sehingga memungkinkan memungkinkan hubungan yang baik antara analisis dan perencanaan strategi yang tepat, serta menjadikan optimalisasi kinerja bisnis yang sangat menjaga stabilitas pasar. Lebih jauh, penerapan matematika ekonomi tidak hanya berguna untuk studi-studi teoritis, tetapi juga sangat aplikatif dalam dunia bisnis yang nyata.
Dengan mengintegrasikan konsep-konsep ini ke dalam strategi operasional, pelaku usaha dapat membuat keputusan yang lebih cerdas dan berbasis data, yang pada akhirnya mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan usaha. Berdasarkan analisis yang telah disampaikan, sangat disarankan agar pelaku UMKM mendapatkan pelatihan dan edukasi yang mendalam mengenai penerapan matematika ekonomi. Pelatihan ini akan meningkatkan kemampuan dalam menganalisis pasar, menetapkan harga yang optimal, serta merencanakan produksi yang secara efisien. Edukasi yang berkesinambungan menjadi kunci untuk meningkatkan daya saing dan inovasi dalam bisnis. Peran pemerintah dan institusi pendidikan sangat penting untuk mendukung upaya peningkatan kompetensi UMKM. Dengan program pelatihan yang terstruktur, para pelaku usaha dapat mengakses informasi dan teknologi terkini yang mendukung analisis ekonomi berbasis data. Rekomendasi ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan UMKM dan memperkuat perekonomian lokal secara signifikan. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengembangkan pemahaman mengenai penerapan matematika ekonomi secara lebih mendalam. Penelitian ini yang melibatkan cakupan wilayah yang lebih luas dan jenis usaha yang beragam akan memberikan gambaran yang lebih menyeluruh tentang dinamika pasar. Pendekatan penelitian yang komprehensif dapat mengungkap faktor-faktor baru yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Hasil penelitian lanjutan ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi pada pengembangan teori, tetapi juga sebagai referensi praktis bagi pelaku usaha dalam mengoptimalkan strategi bisnis. Dengan data dan analisis yang lebih mendalam, para pengambil keputusan akan lebih siap menghadapi tantangan pasar yang semakin kompleks dan dinamis. Terima kasih atas semua perhatiannya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.